Yeah, yeah, yeah. Akhirnya kita kembali merengkuh satu trofi yang bergengsi, yaitu adalah trofi Coppa Italia yang mana sama tim-tim lain itu masih dianggap trofi Ciki atau piala Ciki gitu. Tapi nggak apa-apa, gue sebagai Juventus ini sangat bersyukur gitu. Kita mendapat trofi lagi setelah 3 tahun kita puasa. Kemarin kita buka puasa terlihat dengan banyaknya crowd di Olimpico dan juga di lini masa di Twitter banyak Juventus yang berteriak Alhamdulillah kayak Bung RCTI itu ya. Ini sangat excited banget nih soal kemenangan Juventus kemarin, terutama lawan Atalanta ya kan di finalis Europa League juga, yang mana besok akan melawan Leverkusen. Ini lawan Juventus yang mainnya masih angin-anginan, tapi ternyata kita bisa juara lagi, membuktikan bahwa Juventus masih menjadi tim besar di Italia. Oke, kali ini gue Bio bersama teman-teman dari Juventini Depok nih. Ada Mas Suryo sama Mas Pondra nih yang semalam berkewar-kewar langsung di lini Twitter dan juga di lini WA. Gimana tanggapannya nih, Mas Pondra? Semalam rame banget di Twitter nih soal kemenangan Juventus. Banyak banget kisi-kisi yang dikeluarin kemarin. Gimana nih semalam tanggapannya atau feeling lu gimana soal kemenangan Juventus semalam nih? Apakah lu termewek-mewek kayak gue semalam? Gue termewek-mewek sumpah lihat 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 Juventus menang lagi, lihat dari tatapan pemain-pemain yang udah lama nggak ngangkat trofi atau yang baru pertama kali ngerasain trofi, Mas. Masih kerasa-kerasa. Lo mendingan lo ini dulu deh, lo mute sur. Lah udah. Apa gua? Tes tes satu dua. Oke, coba ulang lagi ya. Hmm. Oke, perasaannya begitu luar biasa ya, feeling feeling apa namanya, benar-benar bahagia banget gitu ngelihat Juve akhirnya setelah 2 tahun ya, 3 tahun, 3 tahun itu 3 tahun. 3 tahun ya, 3 tahun Iya. kita tanpa gelar. Gua nggak mau bilang puasa gelar, karena kalau puasa tuh pakai niat, ya kan, nawa itu. Nah, kalau ini bukan niat kita, memang kita tidak sengaja, kita tidak mampu untuk mendapatkan gelar. Jadi di dalam 3 musim ini kita tanpa gelar, terutama ketika masuknya Allegri, di zaman Allegri kita Yes. sama sekali nggak ada gelar. Dan ini merupakan menurut gua meskipun hanya gelar Coppa Italia, tapi Hmm. ini menjadi sebuah eh, peningkatan kepercayaan diri ya. Ya. Kita harus bisa mengembalikan lagi the winning title kita gitu. Mental juara kita tuh harus kita kembalikan lagi. Apalagi ini banyak pemain yang baru ya, kayak Ya, Gatti, betul. Bremer, terus juga Alcaraz. Alcaraz, ada Locatelli, Vlahovic, Weah, terus Cambiaso. Ini pemain-pemain yang ini baru pertama kali piala yang Hmm, mereka hmm, hmm, dapatkan bersama Juventus. Jadi hmm. ini diharapkan jadi sebuah keran ya, Yes, pancingan gitu, betul. pancingan orang kalau misalnya kita apa jualan tuh penglaris gitu ya, penglaris dulu nih, penglaris baru buka nih. Nah, kita harapkan meskipun hanya Coppa Italia, tapi menurut gua Coppa Italia itu selalu menjadi gelar yang salah satu gelar yang bergengsi di Italia, dan Ya. Juve saat ini masih menjadi yang terbanyak. Kita semakin menambah koleksi kita, 15 Coppa ya, 15 trofi, 36 plus 2 Scudetto, dan juga 15 trofi Coppa. Ini menandakan Juve masih menunjukkan kedikdayaan dan kejayaannya di Italia. Jadi Yo, ini luar biasa menurut gue, dan musim depan kita ada patch lagi ya di ya, jersey ya. Setelah 3 musim kita, oh, ya, dua di sini musim kita kita di sini. kosong. Hmm. Tadi terakhir musim depan kita ada patch lagi gitu. Jadi ya kalau digambarkan perasaan bisa dibilang sebenarnya ini trofi yang biasa aja. Kita udah sering dapat. Hmm. Tapi karena kita 3 musim kita tanpa gelar dan dalam kondisi yang lagi kacau balau seperti ini, manajemen yang entah gimana kita juga nggak tahu, targetnya segala macam, skuad yang seadanya, pelatih yang mau-maunya aja gitu ya. Ya gelar ini menjadi sebuah, jadi begitu terasa spesial kalau buat gue. Gue juga spesial banget ya karena memang terlihat kita di liga struggle banget dan juga cara mainnya pun ya sosok kadang kita bagus banget tapi seringan jelek banget. Terlihat dari hasil kita kemarin 14 kali pertandingan cuma dapat 14 poin. Nah, ini di liga di Copa kayak ada suntikan moral baru, main di final Ya, kayak kita kita kelihatan banget kemarin Atalanta mainnya di bawah kita banget, beda kayak di liga. Di liga mereka bisa menunjukkan powernya, cuma kalau di Copa menunjukkan bahwa kita memang tim yang berpengalaman. Biarpun diisi pemain muda yang baru main di final, tapi kita bisa membuktikan bahwa Juventus ya tetap Juventus sebagai tim besar Italia dan juga salah satu tim besar Eropa. Gimana kita bisa mengontrol mental dan juga match biar kita terserang terus, tapi tetap kita menunjukkan bahwa kita tetap tim ya. besar. Mas Suryo gimana tanggapannya semalam nonton nih? Katanya ditemenin sama Kopi Liong nih semalam. Perasaan lu gimana Mas Suryo?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kebiasaan. Gua terus terang aja, match tadi pagi ya, itu ditemani dengan kopi liong karena kalau nggak gitu ya nanti kita kelewat gitu. Bukan kita, maksudnya gua takut kelewat. Babak pertama dan kemudian babak kedua tidur gitu. Karena itu kan jam-jam rawan dan itu setelah itu kan memang kita ada yang bekerja atau usaha atau beraktivitas yang lain. Tapi perasaan gue seneng banget sih. Alhamdulillah di tengah ya bisa dibilang inkonsistensi karena kita di Januari itu oke banget bisa nempel, kemudian Februari, Maret, April, Mei kita di peringkat berapa ini? Aduh, sebenarnya ini merupakan gelar pelepas dahaga setelah 3 tahun. Bener yang apa yang dikatakan Mas Pondra bahwa ini menunjukkan atau bisa menandakan indikator bahwa kualitas pemain itu dengan kualitas yang dalam tanda kutip ya kalau itu bisa dibilang seadanya, Juve mampu dan bisa. Karena di starting line up kita juga ada pemain muda gitu, menunjukkan inilah saatnya untuk peningkatan mental kita menjadi mental juara yang lebih bagus lagi. Karena sudah 3 tahun jersey kita polos, seperti yang diucapkan Mas Maundra ya kan. Sekarang saatnya ada lambang Italia bulat. Nah, semoga ini berlanjut ke Super Copa ya. Tapi Ya. perasaan gue seneng banget, ini hasil yang positif. Di luar nanti kejadian yang belakangan, ini bagus banget. Terima kasih. Alhamdulillah. Ini sebagai gelar yang kalau kita bisa dibilang padang pasir, ini kayak dapet oase Oase. gitu. Betul. Ontanya siapa? Gue nggak tahu dah. Ontanya siapa? Ontanya kita ini Juventini. Cuman ya itu Bro Bio. Kalau menurut gue, alhamdulillah. Ini merupakan pertanda yang baik dan kita tinggal membina ke depannya adalah menghadapi kompetisi, kita rotasi yang perlu difokuskan. Gitu Bro Bio. Nah, ini kayaknya kalau kita main secara permainan semalam ya, menurut gue, kita bisa merengkuh liga juga sebenarnya kalau main kayak semalam tuh. Main tuh semalam enak banget ya, Mas Pondra ya. Ya, Semua pemain tuh semuanya pede gitu. Dari iya. Perin sampai Vlahovic semuanya bagus gitu. Nggak ada kecanggungan, memberikan rasa percaya diri semua gitu, memberikan yang terbaik. Kita lihat dari golnya si Vlahovic, melakukan build up dari Bremer, dari BR ke McKennie ke Cambiaso langsung terupas ngelihat langsung si Vlahovic depan. Dan Vlahovic pun secara langsung kan dijaga sama si Hein yang body ballnya bagus, tapi dia bisa Ya. memberikan gol juga gitu. Take posisinya bagus dan juga memposisikan bola malah bukan di kaki terkuatnya dia, pakai kaki kanan dan menciptakan gol ke gawang Atalanta. Menurut lo gimana dari golnya yang terjadi ini memang sudah menjadi setnya Juventus melawan Atalanta atau memang kejelian dari seorang Cambiaso melihat pergerakan Dusan Vlahovic yang bisa melepaskan offside di lini belakang Atalanta? Oke, yang pertama gue bicara general permainan dulu ya. Menurut gue Hmm. permainan Juve sebenarnya kemarin itu sebenarnya biasa aja secara taktik ya. Secara Hmm. taktik seperti biasa kita bermain lebih inferior bahkan lawan Atalanta. Atalanta lebih banyak menyerang, ngambil inisiatif apa? Ya mungkin juga karena kita gol-gol cepat ya. Itu bisa dibilang rezeki itu. Rezeki kita ada peluang sekali langsung bisa kita golin. Setelah itu sebenarnya kita langsung dikurung kan sebenarnya sama Atalanta. Ya. Kita sebenarnya susah juga mengembangkan permainan tuh karena mereka pressingnya tuh bagus banget. Tapi yang gue suka adalah pendekatannya para setiap pemain individu. Di situ terlihat sekali setiap pemain itu pengen menang gitu. Ya, kelihatan dari Winning situ. mental itu kelihatan gitu. Ketika bola kerebut mereka mau ambil lagi. Terus ketika lawan lagi berusaha ini mereka langsung tutup cepat terutama di defense-nya ya. Bremer, Gatti itu luar biasa permainan mereka semalam. Sampai Hans Nicolosi Calvillia yang gue sempat awalnya meragukan. Aduh, biasanya Locatelli kan mainnya bagus juga Nicolosi, McKennie, Cambiaso, Iling juga bagus mainnya. Iling sampai Vlahovic pun yang biasanya juga kontrol bolanya lepas-lepas mulu. Ini kemarin jadi tembok tuh bagus banget gitu. Jadi luar biasa lah setiap individu kalau kita bilang individu pemainnya setiap pendekatan yang dilakukan tuh mentalitinya ya secara mentality ini menurut gue ini harus kita kasih apresiasi bahwa mereka menunjukkan mental memang kita harus menang gitu. Inilah mental juara Juventus gitu. Lo mau main kayak apa tapi lo bisa menunjukkan 100% di lapangan. Kalau dari secara permainan menurut gue ya Atalanta lebih banyak dominan, mungkin juga mereka dikejutkan gol cepat, mereka harus keluar down tuh ya secara mental, apalagi mereka juga mungkin jarang tampil di final. Ini yang membedakan kelas Atalanta dan Juventus. Dan kalau dari golnya sendiri, ini juga ada kesalahan dari lini belakangnya Atalanta. Kemarin tadi gue lihat ternyata ya di Twitter ada tayangan ulangnya. Si Hins ini dia mau ngambil narik jebakan offside sebetulnya kan. Ternyata si
posisinya Hin dengan si Jim City itu sejajar. Hmm. Kalau dia mau naik jebakan offset, harusnya Jim City itu agak di depan. Jadi dia bisa narik gitu. Tapi ini posisinya mereka sejajar ketika Hmm. Hinsnya naik, Jim City-nya Hmm. ketinggalan Iya, gitu. Itu paling yang akhirnya terakhir Jim membuat City. membuat Vlahovic malah lepas. Gue tuh penasaran kok bisa lepas. Oh, ternyata si Hinnya narik jebakan offside. Nah, ketika pas yang kita harus uji Vlahovic VAR. adalah ketenangannya. Ketenangannya dia ketika sudah di depan gawang dan sudah diganggu sama Hin, tapi dia bisa ngambil body, dia lindungi bola dan dia bisa syuting pakai kaki kanan. Itu ketenangan yang harusnya seperti itu Vlahovic dari kemarin. Jadi ini luar biasa dan di babak kedua juga bisa nambah gol ya harusnya ya, tapi ternyata ada daging tumbuh di dengkulnya Vlahovic, jadi di offside. Tapi Cambiaso juga lagi-lagi umpannya ciamik sekali dan ada satu tendangan Miretti kena tiang, itu juga perlu kita kasih apresiasi. Jadi menurut gua ya overall secara permainan sebenarnya ya 6-7 lah ya, 7 lah. Tapi secara individu timnya ini yang kita harus kasih apresiasi dan applause yang luar biasa bahwa mereka punya keinginan untuk bisa meraih trofi. Keren sih kemarin pendekatan inisiatif permainannya nggak sepecundang biasanya kita di liga gitu. Kemarin dari dapat bola langsung balik badan langsung straight langsung ke gawang lawan, langsung balik body, langsung build up langsung ke depan. Khas Nicolucci yang biasanya main agak tanggung ya. Tanggung ini semalam kayak udah main yang udah berapa ratus match main gitu loh. Memberikan menjadi regista di tengah dan juga yang paling keren sih si Rabiot ya, dari gol yang kita dianulir VAR itu dia langsung balik badan, langsung inisiatif dribble ke depan, baik ke Cambiaso umpan gol itu kalau nggak bukan di Anwar sama VAR itu momennya keren banget sih menurut gue. Itu jadi game over juga sebenarnya buat Juventus. Nah, kalau untuk penyerangan kita oke, cuma dari defense-nya memang kemarin itu yang paling keren sebenarnya dari match sebelumnya. Bremer itu match or match di sisi belakang Juventus. Itu kelihatan banget dia di paling tengah kan ya, back center kita di tengah, di Apit sama Gatti dan Danilo. Danilo kemarin memang agak kurang untuk penyapuan bolanya, sundulannya kadang bukan membuat bola mati, malah bola in game lagi ke dalam lapangan yang mana notabene langsung ke lini jantung pertahanan Juventus. Nah, tanggapan lu Mas Rio gimana nih soal defense Juventus semalam? Dari Iling Junior juga main bagus, Cambiaso juga main bagus, McKennie sama Rabiot juga dia cover dari lini tengah ini rapat banget. Menurut lo gimana tuh defense semalam? Apa menjadi hal yang krusial kita menjadi juara atau memang secara kekompakan tim dari defense maupun attack ini menjadi suatu hal yang bisa membuat kita juara semalam? Oke. Jadi secara tim dulu ya gue bahas. Juve secara skema memang sesuai dengan pakemnya Allegri gitu yang dijalankan. Ya skemanya ya tetap sama gitu, nggak ada yang berubah, nggak ada lantas build up cepat atau apa gitu. Itu dengan skemanya Allegri bener yang kata dibilang Pas Pondra tadi, itu bisa kelihatan dari gue ngelihatnya sisi perannya Kapten Danilo. Karena masing-masing masing-masing pemain ini kan punya passion untuk menang gitu kan. Nah ini pada kinerja kaptennya sebenarnya kalau udah di dalam lapangan ini. Kebetulan kan Danilo sebelumnya kan kena itu tuh suspended itu untuk nggak main, kemudian sekarang bisa fresh ya, entah mungkin dalam tanda kutip ya, kalau dulu di SMA lu nggak menang Hans gua setrap lu besok atau nggak usah nongkrong lagi lah sama gua gitu kan. Jadi dia ada bonusnya. Kayak luar biasa Hans yang biasanya masih angin-anginan terus tiba-tiba bagus. Kalau soal Iling Junior, gua di episode Suara Juventus ini 2 tahun lalu udah yakin gitu, karena ini anak tinggal dikasih kepercayaan jam main aja gitu yang lebih banyak, dan terbukti dia bermainnya bagus gitu untuk Iling Junior. Kalau untuk Rabiot dia sudah bermain di klub sebelumnya PSG yang sudah well known ya kan, itu klub gede gitu. Terus McKennie, gue ngeliatnya McKennie, gerakan cepet nih, perlu nih ya kan, langsung gue oper ke Cambiaso dengan sedikit ngeflicknya dia. Terus Cambiaso ngeliat ada si Vlahovic oke. Ya Vlahovic oke. Sebenarnya si nomor 19 ini ya, 19 ini tuh sebenarnya kalau nggak nervous ya, dia bisa ikut ngebantu si nomor 4. Nah, si nomor 4 buat ngecover Vlahovic. Cuman kayaknya sama-sama salah paham, bener kata Mas Pondra itu. Jadi mau narik offside, tapi 19-nya ini agak ragu untuk motong. Sebenarnya kalau 19-nya ikutan nempel, Vlahovic bisa bisa keplas gitu, maksudnya bisa kehilangan body balance-nya. Cuman si 19 ini masih ragu-ragu. Gue mau ngecover, takutnya Vlahovic oper ke sisi sebelah dia, atau gue mau ikutan ngebantu nih. Akhirnya dia memutuskan untuk hanya ini aja, hanya side to side aja gitu. Sebenarnya kalau dipepet
itu Vlahovic bisa nggak gol, tapi alhamdulillahnya Vlahovic bisa memanfaatkan kesempatan dengan cemerlang dan itu berlangsung di 15 pertama. Jadi sudah menurunkan mental si pemain-pemain Atalanta ini, Bro Bio. Kalau gue sih memang kelihatan sih Atalanta agak tegang ya mainnya, terutama dari sisi defense-nya kelihatan kurang rapi dari Koop Miners sama Pasalik maaf, suka kehilangan bola, agak bingung, dan juga memang kelihatan dari pressingnya pemain Juventus ini efektif banget, terutama Cambiaso yang ngepress Lukman sepanjang pertandingan sampai dia diganti pun masih suka ngepress si Lukman di sisi tengah. McKennie, Rabiot box to box nggak kenal lelah. Ini kayak memang kelihatan banget gerintanya Juventus keluar di match ini. Entah kenapa gue pengen banget nanti di next match ataupun di musim depan Juventus memain determinasi seperti ini. Ini sih kayak kuncinya memang harus main seperti ini terus ya, biar menjaga asa gimana kita bisa bersaing dengan tim-tim besar lainnya di Serie A, mungkin juga karena di Eropa, dan juga di FIFA World Cup juga nanti kita bisa memberikan yang terbaik. Oke, untuk kali ini kita akhiri saja sampai sini. Mungkin kalau ada teman-teman yang mau menambahkan gimana kesan-kesan kalian tentang kemenangan Juventus di Coppa Italia, bisa langsung aja tag di komen kita, nanti kita bisa berbagi sharing di sana. Atau teman-teman mau undang-undang apa, kita menang sudah 3 tahun buka puasa, kita Tsunami Trophy lagi musim depan, komen langsung Tsunami aja Trophy. di Tsunami Trophy lagi mungkin next Oh, depan. sama ini loh, pertandingan kemarin itu kita juga bisa dibilang dirugikan wasit berkali-kali ya. Iya, Kinerja itu wasit wasit sangat buruk sekali. karena Jadi wasitnya terlihat juga pertama pelanggaran Vlahovic ya. ya Itu yang dibilangnya shoulder to shoulder, padahal jelas sekali tangannya melebar, dorong, ada sentuhan di kaki. Ada kaki touch awal, ya. di kaki awal. Kemudian Kaki. ketika Di kaki. Iling cedera ke sapu kena bola di kepala, wasit gak langsung menghentikan. Harusnya langsung menghentikan kalau ada cedera di kepala. Dan yang terakhir yang bikin Allegri kartu merah ya. Gara-gara Danilo pelanggaran gak langsung ditiup fluidnya gitu, Itu di epic syuting sih. dulu. Itu epic. Iya. Allegri udah nahan amarah emang dari Udah yang pas nahan-nahan tuh dia. Iling Gitu. dihajar di kepala itu nggak diberhentiin. Iya, Hampir jadi gol gak juga langsung kan berhenti. akhirnya. Hampir gol, betul. Heeh. Itu udah marah-marah. Main terakhir yang di syuting itu injury time loh. Gila, Hmm. untung ke tepi sparein kan. Iya. Kalau Itu enggak akhirnya marah tuh kan Allegri ya, mengeluarkan amarahnya ya, jadi udah keluar. Jadi menurut gue emang kemarin juga kita dirugikan sama wasit juga, kepemimpinan wasit yang kurang tegas, tapi nyatanya kita emang rezeki Piala Copa nih. Jadi alhamdulillah sekali lagi kita harus bersyukur. gue sih nyata Banyak-banyak. kayak Allegri kayak memainkan ini ya, psikologi game ya, kayak dia kayak gitu biar konsentrasi Atalanta yang memang lagi membangun serangan untuk mengejar gol jadi buyar karena permainan terhenti juga dan mereka Iya. emosi, sama kayak Javunya kayak STY timnas kemarin Iya. gitu. Berhasil juga Berhasil. Psikologis wasit juga, psikologis wasit. Iya, iya. Gitu. Karena semua perangkat kan dia pasti Jadi ada berperangkat tekanan kan. ya, ada tekanan. Setelah itu kan wasitnya memang selalu memberikan kartu kuning kepada Atalanta dari beberapa action pemain Insiden, ya. Atalanta, insidennya juga langsung dikasih kartu kuning. Kayak memang kemarin wasitnya juga kurang tegas dari permainannya dari awal. Ini mungkin karena Juventus sudah ketolong gol duluan aja. Mungkin kalau Atalanta yang mencetak gol duluan ceritanya bisa beda. Iya. Beda cerita, beda. Pasti akan beda gitu karena Vlahovic itu bisa memanfaatkan kegalauan ya. Kegalauan defensif lainnya Atalanta aja gitu. Dan Cambiaso sih memang yang ngasih umpan. Timingnya pas banget. Ya, itu semua memang adalah apa ya, buah kerja keras dan juga pendekatan dan inisiatif pemain Juventus kemarin sih menurut gue, dan juga Allegri kali ini bukan menjadi seorang yang pengecut tapi pemberani, bisa memberi perbedaan, yaitu memasang Hans Colucci dan juga Iling Junior di sisi kiri. Ya, untuk edisi kali ini, edisi juara Coppa Italia, kita akhiri sampai di sini. Mungkin teman-teman yang ingin mencoba bergabung, mau ikut tampil juga di Suara Juventus ini, bisa banget nanti bisa langsung join, ketemu sama Best Mas player Rudi, siapa nih kira-kira best player? ketemu Mas Pondra,